Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armansyah. Saya mengajar di SMA Negeri Sumatera Selatan sejak tahun 2009. Di SMA Negeri Sumatera Selatan, saya mengajar mata pelajaran informatika atau yang dulu dikenal dengan nama TIK. SMA Negeri Sumatera Selatan merupakan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan di bidang pendidikan. Seluruh peserta didik yang ada di SMA Negeri Sumatera Selatan berasal dari keluarga prasejahtera yang mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun. Ada hal yang ingin saya ceritakan di video ini terkait dengan pembelajaran informatika yang saya lakukan beserta inovasi yang ada. Sebagai sebuah sekolah dengan latar belakang siswa dari keluarga yang prasejahtera, tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi saya yang mengampu mata pelajaran informatika di dalam mencari strategi pembelajaran dan mencari inovasi-inovasi di dalam proses pembelajaran untuk mengajarkan kepada mereka terkait dengan konten kurikulum. Bisa dibayangkan bagaimana siswa yang tadinya memang tidak pernah sama sekali bersentuhan dengan komputer, kemudian harus bisa menggerakkan mouse, kemudian bisa menghidupkan komputer secara benar, mengerti bagaimana cara mereka membuat folder, dan sebagainya. Apalagi untuk belajar algoritma dan pemrograman. Yang ingin saya sampaikan di dalam video ini adalah terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah saya lakukan, secara khususnya bab berpikir komputasional. Seperti yang kita ketahui bahwa berpikir komputasional itu adalah salah satu strategi pembelajaran yang mengajarkan kepada siswa bagaimana mereka dapat berpikir secara kritis atau menumbuhkan critical thinking mereka. Computational thinking ataupun juga berpikir komputasional memiliki 4 cornerstone yang terdiri dari dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan juga algoritma. Terkait dengan inovasi pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, saya melakukan berbagai pendekatan kepada peserta didik, bagaimana mereka dapat memahami seperti apa sebetulnya berpikir komputasional itu yang sesungguhnya. Jadi terkadang saya menggunakan peralatan konvensional seperti permainan menara Hanoi, di mana di dalam permainan menara Hanoi ini peserta didik kita ajarkan untuk memindahkan piringan-piringan ataupun cakram-cakram dari satu menara ke menara yang lain dengan satu aturan atau skenario yang sudah ditentukan. Jadi ini adalah permainan menara Hanoi, ya, dimana di dalam permainan menara Hanoi ini kita diminta untuk dapat memindahkan semua cakram yang ada pada tower 1, misalnya dipindahkan ke tower 2. Ada berapa kali langkah yang dapat ditempuh oleh 3 cakram ini untuk berpindah dari tiang pertama menuju ke tiang kedua, dengan catatan bahwa tidak boleh, ya, cakram yang lebih kecil berada di bawah cakram yang lebih besar. Selain menara Hanoi, saya juga melakukan pendekatan pembelajaran berpikir komputasional dan algoritma pemrograman bersama siswa saya di SMA Negeri Sumatera Selatan menggunakan kartu algo. Setiap kartu biasanya berisi instruksi atau langkah dalam suatu algoritma, dan siswa diminta untuk mengurutkan kartu-kartu tersebut secara logis agar membentuk alur pemrograman yang benar. Penggunaan kartu algo juga dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan komputasional pada siswa.
Kartu Algo, seperti juga Menara Hanoi, dapat dilakukan sebagai bagian dari pendekatan dan inovasi pembelajaran secara unplugged pada mata pelajaran informatika. Saya percaya bahwa inovasi-inovasi yang saya paparkan di dalam video ini dapat diterapkan tidak hanya di SMA Negeri Sumatera Selatan saja, tetapi juga bisa kita implementasikan di berbagai sekolah lain di luar sana, terutama bagi sekolah-sekolah yang mungkin sampai hari ini masih memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana, penyediaan komputer, dan peralatan lainnya. Saya sudah membuktikannya ketika saya melakukan diseminasi saat saya ditunjuk oleh Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus untuk menjadi salah seorang narasumber pada pelaksanaan bimbingan teknis atau BIMTEK Informatika bagi guru-guru SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Di sana saya mencoba memberikan inspirasi bagi guru-guru yang mengampu mata pelajaran informatika tersebut tentang bagaimana kita tetap dapat melakukan pembelajaran informatika sesuai dengan apa yang saat ini ada pada kurikulum Merdeka, meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita misalnya. Apalagi bagi sekolah-sekolah lain yang sarana dan prasarananya sangat menunjang, sehingga kita bisa melakukan blended learning, artinya kita bisa melakukan moda unplug dan juga plug secara bersamaan. Dan saya mendapatkan banyak sekali respon positif dan juga tanggapan dari para guru yang menjadi sasaran peserta pelaksanaan BIMTEK pada waktu itu, bahwa moda unplug yang kita sampaikan, yang kita contohkan, ternyata mengilhami mereka untuk berbuat dan melakukan inovasi-inovasi lebih lanjut di dalam proses pembelajaran informatika di sekolahnya masing-masing. Akhirnya, jangan pernah berhenti untuk selalu memberikan inspirasi kepada dunia pendidikan di Indonesia. Tetaplah tergerak, tetap bergerak, dan tetap menggerakkan. Salam inovatif, saya Armansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.